Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Azizah dengan NIM 259-130. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Sebelum membahas mengenai perbedaan kompensasi finansial dan non-finansial, saya akan membahas mengenai pengertian dan tujuan dari kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan organisasi kepada karyawannya yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya. Bentuk-bentuk kompensasi tersebut ada 4. Yang pertama, upah atau gaji. Upah atau gaji memiliki perbedaan. Kompensasi upah berarti kompensasi yang diberikan kepada karyawan dengan sistem pembayaran per jam. Sistem upah biasanya dilakukan pada bidang pekerjaan pabrik seperti buruh. Sementara itu, kompensasi dengan sistem gaji dibayar dengan periode mingguan atau bulanan. Yang kedua, insentif. Insentif merupakan uang yang diterima karyawan sebagai kompensasi sehingga uang yang diterima pekerja melebihi upah atau gajinya. Yang ketiga, tunjangan. Tunjangan merupakan bentuk kompensasi yang tak berwujud. Contohnya, asuransi kesehatan, asuransi keselamatan, dan asuransi jiwa. Yang keempat, fasilitas. Kompensasi fasilitas berupa pemberian fasilitas tambahan kepada karyawan yang telah berkinerja baik. Contohnya, berupa mobil dinas, tempat parkir khusus, keanggotaan klub olahraga, dan seluruh fasilitas yang diterima karyawan atas kinerjanya yang baik. Selanjutnya, tujuan dari kompensasi. Tujuan dari kompensasi tersendiri ada 6. Yang pertama, mempertahankan karyawan berprestasi di perusahaan. Dengan pemberian kompensasi, maka karyawan yang berprestasi akan tetap berada di dalam perusahaan. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Dengan menawarkan kompensasi yang tinggi dibandingkan perusahaan lainnya, maka peluang perusahaan untuk mendapatkan karyawan berkualitas tinggi akan lebih besar. Yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Kompensasi sebagai salah satu bentuk keadilan yang dapat diberikan perusahaan kepada karyawan yang telah berjasa memajukan perusahaan. Yang keempat, mengefisiensikan biaya. Dengan adanya kompensasi, maka perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi secara layak, sehingga perusahaan tak perlu sering mengadakan perekrutan yang menghabiskan biaya. Yang kelima, memenuhi administrasi legalitas. Pemerintahan Indonesia sendiri telah mengatur legalitas perusahaan. Salah satunya, pemberian kompensasi yang diatur oleh undang-undang. Pemberian kompensasi adalah salah satu pemenuhan administrasi legalitas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang terakhir, memicu perubahan positif pada karyawan. Dengan adanya kompensasi, maka akan membentuk lingkungan kerja yang suportif, karena kompensasi akan membuat karyawan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan kompensasi finansial dan non-finansial. Jenis-jenis kompensasi sendiri ada 3. Yang pertama, kompensasi finansial secara langsung. Yang kedua, kompensasi finansial secara tak langsung. Dan yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial secara langsung merupakan segala macam bentuk kompensasi yang berwujud uang dan langsung diterima oleh karyawan. Contohnya adalah tunjangan, THR, insentif, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Untuk melihat kompensasi jenis ini, karyawan dapat melihatnya langsung di slip gaji yang diberikan perusahaan. Kompensasi finansial secara langsung juga dapat diartikan sebagai segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto karyawan dan terkena pajak penghasilan pasal 21 setiap bulannya. Yang kedua, kompensasi finansial secara tak langsung. Kompensasi finansial secara tak langsung merupakan segala macam kompensasi yang berwujud uang, namun
tidak secara langsung diberikan kepada karyawan, melainkan diberikan kepada pihak ketiga. Contohnya adalah asuransi yang diberikan organisasi kepada karyawan. Kompensasi asuransi dikatakan sebagai kompensasi finansial tak langsung karena perusahaan tak memberikan uang langsung kepada karyawan, melainkan memberi uang berbentuk premi kepada pihak asuransi atas nama karyawan. Bentuk asuransi tersebut ada bermacam-macam. Contohnya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi ketenagakerjaan. Dan jenis yang terakhir yaitu kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah segala sesuatu jenis kompensasi yang tidak berhubungan dengan uang, namun sangat berharga dan bernilai positif bagi karyawan. Bentuk kompensasi jenis ini biasanya mengadakan pelatihan untuk pengembangan diri karyawan, menyediakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan cuti tambahan, memberikan jam kerja yang fleksibel, dan memberikan penghargaan non-uang yang diberikan organisasi atas prestasi karyawan. Sekianlah pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.